saya hanya menampil ini contoh tutor menggunakan Page Daily. Nanti mungkin yang cepat pakai yang simple form, meskipun ada yang piso form juga. Nanti kita coba running. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Share screen. Baik, ini mungkin untuk saya bikin pakai slide-nya kelas CFD ya. Jadi ini nanti kalau rekan-rekan mampir ke channel YouTube-nya kelas CFD, template-nya biasanya seperti ini, pakai warna hitam. Mungkin nanti kalau ada gangguan suara-suara anak kecil ini karena saya harus nungguin anak. Oke, oke, Baik, ini kita oke. running tutorial Pitch Daily. Jadi Pitch Daily ini sebenarnya salah satu case eksperimen. Nanti kita coba piso form, kalau nggak simple form nanti kalau agak berat. Nah, itu disclaimer-nya ya. Jadi fully independent, tidak ada endorse. Kemudian untuk case-nya ini, nah kenapa namanya Pitch Daily? Nanti kalau rekan-rekan buka list tutorialnya itu ada namanya Pitch Daily, ini sejarahnya ini ada eksperimennya. Jadi untuk eh, mengecek efek suddenly pressure-nya ya langsung keluar itu. Seperti ini case yang kita ambil nantinya, yaitu sifatnya incompressible, turbulent, bidimensional ini nanti sifatnya dua dimension, dua dimensi, kemudian viscous flow dan steady flow. Nah, ini case setupnya ya, geometri, boundary, dan inisialnya. Geometrinya ini cukup simpel, ini bisa pakai apa? Block mesh. Dan di tutorialnya sendiri juga filenya menggunakan block mesh. Kemudian ini di bagian inlet ini di depan sini. Ini bentar. Mouse-nya bisa kelihatan nggak ya sih, Mas? Bentar. Nah, ini pakai pointer ini. Nah, ini untuk induknya di sini, di depan. Kemudian semuanya wall. Kemudian outlet-nya ini patch sifatnya. Jadi patch, wall, semuanya atas bawah. Kemudian yang ini outlet, patch juga sifatnya. Nanti depan belakang ini empty ya untuk jenis face-nya. Baik, terus selanjutnya ini untuk initial condition. Jadi initial condition itu eh, kondisi dari domain komputasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk dalam apa kemudian untuk menyederhanakan kasus ini dianggap semuanya kondisinya nol, tekanannya pun nol. Meskipun ketika eksperimen itu tekanannya bisa tidak sama dengan nol. Wah, sudah thank you. Oke, baik berarti harus segera dimulai untuk ini. Ntar saya ganti share screen-nya. Sebentar. Hmm, share monitor. Oh, ini screen. Sebentar. Oke, ini sudah kelihatan ya Mas, share screen ya ini. Sebentar. Baik, ini untuk installernya saya menggunakan Ubuntu. Jadi nanti tutorial terbaru saya akan menjelaskan apa bedanya ketika kita memilih Ubuntu. Ini mungkin sedikit spill-spill ya. Nanti mungkin jadi pengetahuan baru untuk kita semua juga. Terkait di store Microsoft Store, itu ada banyak varian Ubuntu yang bisa kita install. Nih dari Ubuntu tanpa versi di belakang, kemudian ada yang 22, 18 dan lainnya. Ada yang 24, 2024 yang terbaru. Bahkan nanti ada jenis yang lainnya, misal kayak Kali Linux yang digunakan
yang digunakan hacker-hacker itu. Kemudian ini yang saya gunakan adalah Ubuntu ini. Jadi Ubuntu ini nanti ketika ada upgrade upgrade seri Ubuntu, kita bisa melakukan upgrade langsung di dalam sistemnya itu. Modelnya seperti itu. Sebentar. Oke, baik, ini tampilan dari terminal eh, di monitor saya, kelas CFD, akunnya kelas CFD di dalam komputer bernama Yogyakarta. Nah, karena ada gangguan teknis terkait akses para view sebagai default apps di Windows saya, nanti saya akan melakukan running di luar folderan. Kalau biasanya, kalau kita sudah kemarin di hari pertama ada Macdir kemudian masuk ke folderan, kan kita masuk ke sini ya. Ini precompile OpenFOAM. Jadi kita masuk ke folderan. Ini fungsinya nanti untuk mengcopy file dari tutorial. Nah, untuk case ini saya akan pindahkan ke drive drive yang ada di hard disk. Nah, caranya seperti ini. Kayak clear, mundurkan dulu. Nah, pertama kita menggunakan command cd ini atau current directory, kemudian slash mnt, ini mount disk. Nah, kita tentukan kalau misal kita ada drive C, D, E, F, kita bisa ganti hurufnya itu. Nah, di case saya cuma baru ada satu hard disk di komputer saya, jadi cuma di C, kemudian masuk ke folder bawahnya, biasanya user. Ah, ini kalau user itu tinggal tab, ada usernya. Kemudian karena user komputer saya menggunakan nama Gilang, masuk ke folder Gilang. Kemudian tadi masuk ke folder OCW seperti ini. Kemudian kita ketik enter. Jadi ketika kita mengetikkan komen di dalam terminal Linux itu, kita bisa menggunakan tombol tab untuk mengecek apakah kelanjutan dari teks itu ada dalam list di barisannya itu. Seperti ini, misal OCW ini, kalau O aja kadang dia menolak karena banyak opsinya. Dia muncul nih, OCW sama OneDrive. Tapi ketika kita tambahkan C, sensitive case ya huruf besar, dia langsung lari, diarahkan ke dalam folder OCW. Kemudian enter, kita sudah di dalam current directory OCW ya yang sudah saya buat. Kemudian untuk mengcopy file tadi yang tutorialnya itu ada beberapa trik. Kalau dari pengalaman saya, kita bisa mengetikkan dulu general apa directory abbreviation atau singkatan dari tutorialnya itu. Biasanya kan foam underscores, kemudian kita T gini aja, kemudian kita tab. Udah masuk ke dalam directory tutorialnya OpenFOAM. Selanjutnya kita hunting tadi, ketika kita masuk ke Pitch Daily itu kan di dalam jenis apa solver incompressible, kemudian kita cari icofoam atau simple foam. Kita ambil yang simple foam dulu, yang lebih ringan daripada solver transient. Simple foam, kemudian kita ambil Pitch Daily. Ini banyak kemungkinan. Nah, dia tidak langsung lari ke Pitch Daily, tapi ada beberapa opsi. Nah, kita tambahkan T, dia langsung lari ke Pitch Daily. Kemudian, apakah ada lagi? Kita cek, kita huruf T, oh ternyata sudah mentok. Jadi huruf folder terakhir adalah di Pitch Daily ini. Kemudian kita delete satu, kemudian spasi T. T ini maksudnya tujuannya nanti di folder ini atau di current dari current directory yang ada. Kemudian dengan keyboard kita geser posisi aktif tab ini untuk pengetikan ini ke sebelah kiri, paling ujung kiri, untuk menambahkan komen cp copy -r ini directory satu ini, ya ini direktorinya Pitch Daily ini ke dalam folder yang aktif di sini. Dalam hal ini adalah folder OCW. Kita ketik enter. Sudah, kita cek dengan list sudah ada folder Pitch Daily. Nah, Pitch Daily ini bisa kita akses dengan ekspor. Caranya kalau di komputer saya dengan ekspor.exe kemudian spasi titik. Nah, jadi eh, terminal ini akan memerintahkan explore atau folder explore yang ada di Windows untuk membuka drive folder OCW ini. Enter. Dia akan terbuka. Nah, sudah masuk. Oh iya, iya habis.
Sudah masuk ini, kita Kalau nanti kita bisa edit di sini. healingnya, Nah, bisa kita edit langsung menggunakan Notepad atau bisa menggunakan Visual Code. Nah, ini misal Visual Code. Kita nanti coba yang Pisoform juga nanti. Jadi sebelumnya akan saya ganti simple ya. Simple. Yang menjadi catatan jangan pernah memberikan nama dengan spasi. Jadi misal pitch daily dengan solver simple ya kita kasih tanda strip atau ditempelkan saja untuk identitasnya. Oke, dia masuk ke simple ya. Nah, masuk ke folder ini. Mungkin menggunakan Visual Code aja biar enak nanti. Ini sudah ganti simple. Nah, kita bisa cek dulu di bagian control dict. Dia menggunakan simple form. Ada konstan, turbulen. Dia menggunakan jenis turbulennya ras dengan model ke epsilon. Seperti ini ya. Kemudian ini adalah folder zero atau inisial ini. Inisial ini akan berisi variabel-variabel yang ada. Seperti nilai epsilon, K, nut ini turbulen, turbulen viscosity sama nut tilde ini. Kemudian ada omega, variabel omega. Kemudian ada P sama variabel U atau kecepatan. Nah, internal field yang ada di dalam folder ini adalah nilai inisial dari eh, domain komputasinya. Seperti P ini inisialnya 0. Seperti K epsilon ini ada inisialnya seperti ini. Nah, ini setting-setting yang butuh kita pahami lebih dalam itu. Kapan kita memilih nilai 0, kapan kita berikan sebuah nilai itu. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita balik ke sini. Nah, untuk folder ini, misal ini sebagai folder 0 adalah sebuah folder yang akan kita jaga kondisinya, dan sewaktu-waktu ingin kita rubah, kita bisa memanipulasinya dengan mengkopikan ganda. Nih, dengan identitas misal 0.orig originalnya. Nah, nanti ini akan menjadi frame yang dihitung. 0 ini nanti akan dihitung oleh simple form. Nah, sudah cukup jelas atau terlalu cepat saya? Aman rekan-rekan? oke. Oke. Sejauh ini kalau dari saya aman sih, Mas. Yang lain, kalau terlalu cepat boleh dijeda ini. Nah, itu dia. Enggak buat rekan-rekan kalau yang baru datang mungkin ya. Nah, sekarang kita sedang Ya, menggunakan tutorial Pitch Daily untuk persiapan kita dalam pengolahan data di post processing ya, gitu ya. Hmm. sudah aman ya ini case eksperimen kita. Nah, ini sudah saya bikin dua folder, yaitu folder original dan folder inisialnya 0 ini. Kemudian yang perlu dilakukan seperti tadi, bahwasanya di dalam folder ini, kita tengok ke bagian sistem dahulu, ada block mesh sebagai nanti untuk mesh generator dengan skala ini, 1/1000 meter atau 1 mili. Jadi setiap satuannya ini sifatnya adalah mili. Karena dokumen ini sifatnya unitless. Jadi kayak penggunaan Salome Mecha itu ketika kita mengimport mesh dari Salome masuk ke OpenFOAM itu kita butuh trans transform point scale. Jadi kita untuk membaca di OpenFOAM agar mendapatkan scale yang seperti kita inginkan itu butuh diterjemahkan lah bahasanya. Nah, ini ada block mesh. Kemudian ini control dict-nya pakai menggunakan simple form. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal melakukan running pada folder tadi ini. Kita masih di OCW. Kita masuk ke dalam folder Pitch Daily dengan simple form ini ya. Di Pitch Daily simple. Kemudian kita cek ada 4 folder yang 0.org ini adalah variabel yang kita simpan.
agar tidak ikut terhitung gitu. Nah, kemudian kita akan running dengan block mesh terlebih dahulu. Block mesh yang akan mengakses tadi, seperti yang dijelaskan Mas Aji. Selanjutnya adalah simple form. Simple form. Nah, untuk menyimpan log file yang ada di terminal depan ini, kita bisa menggunakan beberapa opsi. Ada yang menggunakan tanda panah ke kanan ini, kemudian kita ketik misal log pitch daily. Ini biasanya nanti tidak akan muncul apa runningan yang sifatnya interaktif. Nah, ini tidak muncul runningannya karena running yang ada di terminal ini disimpan dalam file log pitch ini langsung seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, oke, ya itu transfer point scale. Nah, sudah selesai, dia balik lagi ke active current directory. Kemudian kita generate file formnya dengan touch salpage.form. Nah, sudah muncul. Ini kalau tidak ada trouble, pitch.form ini nanti akan muncul icon paraview. Nah, tinggal kita double klik, kita buka paraview itu. Karena ini ada trouble di PC saya, jadi saya akan membukanya secara manual. Baik, ini kemudian kita bisa pilih open. Nah, ini dia user cw file form ini. Nah, ini sudah muncul. Oh, dia selesai di 281. Nah, kenapa muncul? Kita coba cek ulang ya, biar enak lihatnya. Nah, ini tadi hitungan agak interaktif ya. Nah, dia selesai di 281. Sedangkan jika kita melihat dari kontrol disknya, itu end time-nya 2000. Tapi di dalam proses iterasi, dia hanya selesai di angka waktunya 281. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang nggak? Nah, benar, benar Mas Aziz. Sudah steady. Karena kita menggunakan solver simple form. Nah, metode simple form ini karena tidak berfokus dalam waktu, hanya menyelesaikan persamaan transport equation itu hingga selesai residualnya dalam domain spasialnya saja. Ya, ini ya. Jadi kemudian para view ini kita bisa ganti. Atau mungkin nanti yang pisoform ya. Ini ada ini tem 100. Ini misal ini karena batas terkecilnya 100 sebenarnya bisa kita mainkan yaitu di sebelah sini refresh ini. Skip zero time ini bisa kita uncheck. Nanti dia akan menunjukkan file zero-nya. Nah, ini udah geser. Nah, ini file zero-nya. Jadi initial condition-nya ini dibaca sekaligus oleh para view. Ini kemudian setelah itu masuk ke iterasi selanjutnya di detik 100, masuk ke 200, kemudian masuk ke 281. Ini simple tanpa grading ya. Tadi mesh-nya sudah cukup diulik sama Mas Haji. Oke. Nah, ini tampilan dari para view.
banyak opsinya Kak. Ini bisa, kalau 3D ini bisa kita putar 2D sama tadi seperti dijelaskan. Ini nanti efek Dingano juga. Kemudian untuk warna ini bisa kita ganti juga. Misal ini di variabel U, kemudian kita scroll down di sebelah kiri. Ya, ini tanda love ini kalau tidak salah. Source preset. Nah, ini bisa kita pilih. Misal kita ganti ke black body radiation, misal contohnya. Dia akan berubah menyesuaikan pilihan kita. Jadi warnanya sangat variatif. Seperti ini sangat variatif. Sesuai kebutuhan apa kita untuk menganalisa fluida itu seperti apa. Karena ini sifatnya hanya ras dan steady state, jadi biasanya lempeng-lempeng aja itu. Beda nanti kalau kita masuk ke transient menggunakan LES. Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk membuat kontur. Misal di sini kita, oh, ada chat. Wah, saya mah baca-baca chat ini. Nah, ini untuk kontur kita ada filternya. Jadi filter itu bisa dipilih dengan yang ada di atas ini, atau bisa kita menggunakan metode kontrol spasi. Jadi kita pitch.form ini kita ketik di keyboard kita tekan tombol kontrol dan spasi, kemudian muncul ini. Ini untuk searching. Kita langsung ketik misal untuk kontur ya. Nah, kontur ini misal ini kita pilih, kemudian bisa kita set. Sebentar, ini oh, maaf maaf, terlalu terbebas. Nah, kita ambil data apa? Potongan dulu. Nah, ini kan masih satu sel toh, satu sel utuh. Kemudian bisa kita potong. Nah, ini kita bisa potong tengahnya menggunakan fitur filter di atas slash ini. Kemudian kita pilih ini kan normal Y, jadi ini normal X, jadi dia memotong mengikuti sumbu X, atau normal Y, dia akan memotong ke atas mengikuti sumbu Y, atau normal Z, dia akan memotong sumbu Z mengikuti sumbu Z ke depan ke belakang. Ini agar tepat di tengah, kita klik saja di Z Z ini nanti. Nah, ini originnya bisa kita ganti di nol semua. Nah, ini nol. Nanti dia akan memotong di T0 sejajar dengan sumbu X, dengan plane XY sejajar sumbu X. Kita apply. Nah, kita sudah dapat. Ini bisa kita hidden show plane-nya. Nah, ini tampilan dari tekanan ya untuk filter slice. Kemudian ini bisa kita tambahkan lagi dari filter slice ini kontur. Kemudian range ini bisa kita ganti. Misal ini kita hilangkan, kemudian kita tambah. Ini bukan rentan ya, sebentar. Nah, ini rentan. Jadi rentan data ini akan dicacah menjadi 10. Misalnya generate apply, kemudian dia muncul. Ini, oh iya. It- Kemudian ini yang, jadi ini kita punya dua filter. Satunya slash di sumbu XY. Yang kedua adalah kontur di dalam sumbu XY itu dengan kontur tekanan. Ini tadi kan kita settingnya di tekanan ya, kontur by pressure. Nah, slash ini bisa kita ganti dengan misal kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa kita sesuaikan warnanya seperti tadi biasa.
Kita cari preset aja, call to warm atau yang ke anu ini aja, call to warm extended. Nah, ini jadi kita bisa tahu bagaimana distribusi tekanan dan kecepatan secara bersamaan. Jadi yang menarik di apa pitch dial di pitch dial di para view ini kita bisa mengkombinasi filter-filter itu secara langsung seperti itu. Ini ada. Oke, seperti itu. Ini untuk simple form ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengambil sebuah data, itu kita bisa menggunakan mode probe. Soal ini kita bisa di slash. Saya lama nggak data probe. Nah, kita bisa menggunakan probe location. Misal probe location ini ingin kita tempatkan di outlet. Ini bisa dipindahkan juga di outlet. Ini tetap space-nya terjaga di plane X dan Y ya. Untuk Z-nya dia tidak bergerak. Kemudian kita apply. Nah, ini sebentar. Ini point location-nya di sini. Ini kemudian bisa kita plot lagi. Plot data over time. Nah, dia akan menggrab data dari seluruh time step yang ada di simulasi. Ini tadi cukup singkat karena cuma 3. Nah, ini loading untuk ngambil data di titik prop tadi. Waduh, nggak kuat. Mental-mental. Mohon maaf. Mental, saudara-saudara. Berat ini. Suaranya memang nggak ada ya. Halo tes, suaranya memang nggak ada Mas Haji. Gimana? Ini saya mute dulu sebentar. Nah, ini sampai tadi di sini bagian prop. Kemudian ketika kita sudah menyusun filter ini, kita bisa menyimpannya dengan format state. Nah, save state ini di ini memang mohon maaf ini agak error ini posisinya. Nah, ini bisa kita buat filter nanti si filenya PS PVSM ini ya.
Semoga tidak error lagi. Nah, udah, alhamdulillah. Nah, sebelah kanan bawah ini yang jadi tadi probe-nya ini bisa kita set di bagian ini, kita pilih. Ini ada waktu karena iterasi sama dan waktu untuk apa? Simple, metode simple. Ini ada kecepatan, ada ke epsilon dan lainnya. Nah, ini misal kita cari di tekanan. Jadi kita remove atau uncheck variabel lainnya. Dapat di tekanan. Ini nanti bisa kita save state. Ini karena kasusnya simple, jadi cukup kurang variatif juga ya. Nah, ini ketika plot data overtime ini bisa kita save dengan tekanan ini. Misal ini aktif di plot data overtime, kemudian file, kemudian save data ini atau control save. Nah, ini nanti bisa kita pilih formatnya. Misal CSV ini nanti bisa kita buka di di Excel ya. Misal kita simpannya di CSV ya. Plot data. Oke, ini kita set raw data dan precision. Sudah kita save. Kemudian kalau filter ini sudah final yang kita pakai, kita lagi save state lagi. 12M. Oke. Nah, kita coba buka file CSV-nya tadi. Nah, ini opsi untuk merubah data yang diidentifikasi dengan titik separatornya desimal sebagai titik dan apa ribuannya sebagai koma ini. Ini kan karena average-nya kan titik ini. Nah, di titik itu ini yang didapat dari probe-nya. Dan kalau seperti ini posisinya berarti tidak pas karena dia tidak mendapatkan variabel pressure sekaligus. Coba kita coba lagi untuk mendapatkan probe. Bisa langsung di bagian
pitch.foam ini untuk dipasangkan probe-nya. Nah, ini di bagian tengah sel apply. Nah, ini sudah dapat beberapa titik. Ini ada beberapa titik ini. Ada beberapa variabel yang sudah terbaca. Berarti menggunakan eh, sel utuhnya, bukan hasil slash-nya. Kemudian ini kita, seperti tadi yang kita lakukan, ini kita save dulu di save state. Jadi nanti kalau kita membuka lagi itu, kita sudah dalam posisi filter yang sudah dipilih sebelumnya. Upload data over time. Bismillah. Nah ini, nah ini sudah muncul. Kemudian bisa kita save tadi data yang ada. Kita save semua saja. Nanti bisa kita pilih di Excel. Ini control save ya. Control save ini save data yang di select. Kita select. Oke. Nah ini ambil. Kemudian kita buka lagi. Get data from text. Kita ambil data CSV. Kemudian my header. Delimited. Dengan comma aspiration. Kemudian advance kita ubah identifikasi tadi. Kita pilih di kepala atas. Nah, ini kita dapat nilai-nilainya. Jadi pada frame ini kita tahu datanya. Baik itu epsilon, k, nut, karena ini nilainya skalar, jadi cuma satu variabel. Kalau yang ini U, kecepatan, kemudian ada pressure juga, max P, dan lainnya ini. Nanti bisa diolah. Ini contoh untuk simple form, untuk probe data dan plotting atau grab datanya itu. Mungkin ada pertanyaan? eh Aman atau gimana rekan-rekan? Oke, Masih kalau menyimak ya? kalau dari kita masih lanjut dulu aja Mas Gilang itu ya. Oke, siap. Oh itu kalau ini tadi sudah disimpan di Excel juga kan datanya. Ya, bisa di Excel. Nanti misal data yang sifatnya transient, panjang apa frame-nya banyak itu bisa kita copy. Jadi ada waktulah sesuai opsi yang tadi kita pilih. Itu Oke, kalau andai kan kita ngimport grafik yang ada di ParaView bisa nggak ya Mas Gilang? save grafik ya. Iya betul betul. Save grafik bisa. Sebentar. Ini misal ya. Kita ambil salah satu ini. Ini paling belakang.
Ini saya kondisikan dulu. Crop-nya saya. Nah, ini kita bisa menyimpan dengan beberapa file langsung, yaitu dengan Save Animation. Save Animation ini bisa kita ekstrak menjadi film animasi, video, atau bisa kita save dengan format PNG ini. Jadi ada beberapa opsi, ada MP4, ada PNG, dan lainnya, atau AVI itu. Nah, kalau PNG ini nanti setiap frame itu akan tersimpan masing-masing. Misal nih, kita save sebagai PNG ya. Kita bikin folder ini, image. Nah, kita save dengan nama pitch. Nah, ini sesuai resolution yang tadi. Kalau all view ini nanti akan menangkap semuanya seperti ini. Kalau yang ini tadi yang hanya di selected ya. Misalnya kita save oke. Nah, nanti di dalam image ini dia akan menyimpan ini sesuai batasnya tadi. Ini bisa dilebarkan lagi. Atau misal ini tidak diperlukan, kita bisa lebarkan lagi gambarnya dan bisa kita set. Untuk grafik ini sama. Ini bisa di-save juga. File, save animation. Bisa save screenshot juga. Ini tadi. Ini kemungkinan screenshot lebih ke seluruh gambar ya. Kita cek dulu. Oh ini, selected ya. Nah, kita dapat filenya. Jadi menggunakan save screenshot untuk single Windows yang aktif atau save animation, misal banyak frame yang akan kita save. Baik, ada pertanyaan? Masih lanjut? Aman? Atau mau nyoba interform ini break yang mungkin nanti ada beberapa tricky. Oke, mungkin kalau yang satunya paling ya, seperti transient itu Mas Gilang kan kita juga Oh ingin iya, tahu, bisa. Oke, nyimpen baik. animasinya gimana. Oke, kita copy file dulu ya. Oke, Oke, ini udah mentok. Kita copy folder ya. Oke, kita udah dapat page daily yang pisau. Oke, langsung saja kita masuk ke nah ini kita save, misal kita simpan yang tadi di folder zero. Ini mungkin agak lama ya. Kita cek dulu di bagian sistem. Sebentar. Bookmarks, pisau, start and time. Oke, 100.00. Oke, kita coba. Semoga cukup cepat untuk runningnya.
Nah, ini agak menunggu lama ya. Karena tadi targetnya di 0,1. Mungkin ada pertanyaan sembari kita menunggu hasil runningan dari transient. Ini background belakang mungkin bisa dirubah juga, Mas Gilang. Ya, ini bisa dirubah, Mas. Sebentar, Oke. saya agak lupa. Nah, ini bagian background tinggal kita pilih saja. Misal merah ya, di merah ya. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya saja. Itu ya. Gradasi juga bisa. Gradien atau apa ini. Tinggal kita pilih. Nah, seperti ini gradien. Ya, suka-suka kita lah bahasanya. Kita single color aja. Cari yang agak bentar. Oke. Baik, ini ada ambil data surface streamline vector. Oh iya, streamline sama vector bisa tampilkan. Oke. Baik, untuk streamline saya coba tampilkan ya. Bisa dengan surface LIC. Ini streamline. Ini streamline padat. Nah, ini. Nah, dan mulai stabil ini streamline padat. Atau dengan opsi lain. Nah, misal ini menggunakan ini stream tracer. Ini kalau di zoom padat. Ini bisa kita set feedingnya. Masih terlalu cukup padat. Bisa lainnya. Ini format line. Jadi garis apa feedingnya melewati garis ini nanti. Jadi ini dapat semua atau bisa point cloud juga. Point cloud itu yang melewati ini. Misal di sini kita taruh ini terus spear point cloud. Wah ini, oh iya ini slash ya. Slash nggak bisa. Untuk 3D biasanya point cloud. Ini streamline ya mas. Jumlahnya bisa kita set tadi feedingnya. Nih, ini misal slash ini kita ganti colornya solid. Nah, untuk solid ini bisa kita ganti warnanya juga di sini. Misalnya ini putih atau merah atau hijau ini sesuai yang kita set lah. Bebas kita diberikan kebebasan. Ini misal untuk stream tracernya ini kan tekanan bisa kita rubah colornya mengacu ke kecepatan nilainya saya hilangkan. Kemudian ini warna yang tadi untuk streamline ini bisa kita edit lagi juga menggunakan preset tadi ini. Misal black body atau ini blue green orange. Nah ini streamline-nya.
Kalau misal warnanya backgroundnya kurang cocok, kita edit lagi, bisa bisa hitam. Semoga nggak tidak memakan. Nah, misal seperti ini. Ini kita close dulu view-nya. Nah, contohnya seperti ini Mas untuk Streamline. Kemudian kalau untuk data surface, surface atau volume bagaimana? Mana Mas Aji? Oke, gimana Mas Gilang? Surface volume? Ya, Hmm, kalau mm-mm, surface tadi biasanya ya kita slash slash atau kita ambil ke patch-nya. mm. Bentar, bentar. Masih running. Kalau data volume, kalau saya biasanya memang jarang sih ambil data volume gitu ya Mas. Nanti kebanyakan memang data plot atau dari page domain yang kita amati gitu ya. Mungkin lebih ke data rata-rata mungkin ya ini ya maksudnya Mas Erdi ya. Mm-mm. Mungkin itu Mas Edi. Mm-mm. Data rata-rata mungkin kalau data rata-rata biasanya memang data dari itu Mas dari inlet maupun dari outlet gitu Mas ini. Mas Gilang. Itu bisa. Kalau itu biasanya pakai diintegrasi aja sih nilai dari face-nya. Jadi misal di kita slash di bagian akhirnya atau face outletnya itu kita ambil apa nilainya. Kalau saya biasanya untuk di outlet atau outlet itu untuk cari nilai integral dari surface-nya, saya menggunakan slash mas. Slash di bagian akhir, jadi tidak menempel di dinding boundary, tapi di antara tengah sel terakhir sebelum boundary itu saya slash, kemudian saya ekstrak datanya. Ini tadi yang Mas Aziz menanyakan terkait vektor ya, penampilan vektor. Nah, tampilan vektor ini kita sesuaikan menggunakan ini Mas. Saya ulangin aja ya. Jadi kita ambil tadi yang slice, data slice, kemudian kita ambil filter clip ini, kemudian di bagian atas kita ambil yang jenis 2D clip. Ini opsinya banyak, ada yang cylinder line dan lain-lain. Kita ambil yang 2D clip untuk ngambil arrow-nya. Kemudian orientasinya itu mengikuti apa? Kecepatan. Untuk skala array-nya itu ambil no skala aja. Nanti dia akan mengikuti nilainya kalau kita setting sesuai kecepatan, pressure atau dan lainnya. Kemudian kita set ini nilai skalanya. Ini bisa dicoba lah sesuai kebutuhan nanti. Kalau kurang pas di setting ulang. Nah, misal seperti ini. Nah, ini agak regang-regang nanti bisa kita scale juga di bagian ini. All points. Ini agak padat nanti. Jadi setiap cell mesh itu akan dipasangkan 3D apa 2D clipnya tadi. Opsinya banyak. Nah, misal seperti ini. Ini terlihat vektornya ya. Kalau kita kombinasikan dengan stream charger juga bisa, tapi dia akan saling bertumpuk seperti itu. Kemudian glip ini colornya juga bisa kita rubah. Tadi mengikuti yang apa kecepatan atau lainnya. Seperti ini tampilannya. Kalau misal ini mau seluruh poin, all point, dan ini terlalu padat, bisa kita kecilkan di bagian skala ini. Wah, ini terlalu kecil. Ini satu ya. Nah, seperti ini. Tapi yang paling memang dari stream texture-nya tadi.
seperti ini. Oh, ini udah selesai. Kita pindah ke transient ya. Kita save state-nya tuh. Symbol image filter. Oke. Baik, ini kita bikin ya pagepiso.com ya. Kemudian nih karena wah ini benar-benar jadi kendala ini. Kita buka para view. File. Nah, ini biasanya lebih asik. Kita ini saya bisa melihat nganu apa pertunjukannya atau kita filter sekalian saja ya biar enak lihatnya. Apalagi. Oke. Nah, ini kita slice lagi seperti tadi. Ke plan, supply-nya hilangin kita set aja, apply. Kemudian ini kita solid color aja. Kita ganti colornya hitam. Oke, ini kita tutup yang tadi. Kemudian kita tambahkan filter stream toucher. Biddingnya kita kasih 200. Terlalu banyak. Sebentar. Kelihatan nggak? Nah, ini misal kita play, dia akan bergerak. Karena dia transient, maka dia lebih fluktuatif daripada yang tadi, simple form. Ini untuk visualisasi streamline-nya. Ini ini bisa diganti. Kita bisa ambil range data ini. Jadi di frame ini kita akan rescale itu kita bisa. Atau seluruh fluktuasi data yang muncul tiap frame-nya. Ini dengan T. Nanti agak lama. Ini kemudian yang tadi, yang prop tadi juga bisa dicoba lagi. Nanti dia lebih fluktuatif dan datanya biasanya lebih menarik dilihat karena sifatnya transient. Kita coba atau gimana? Coba ya. Nah, prop biasanya kita taruh di mana ini? Ah, kok tidak terlihat. Kita, nah ini, misal sensornya di ujung lah. Sensornya kita taruh ujung. Ini Z-nya kita kasih 0 ya, biar nggak geser. Oke, apply. Kemudian group location ini kita save dulu, save state-nya. Takutnya nanti error lagi. Page daily pisau. Oke, kemudian prop ini kita plot data overtime. Yes, ini agak menunggu. Semoga tidak
mental lagi. Nah, dia loading di titik tadi. Ini berapa? Ini banyak. Kemudian ini misal kita pilih saja. Ada Yumin, kita mungkin fokusnya di pressure ya. Ini lebih banyak variabelnya kalau untuk apa? Large eddy simulation ya. Nah, ini pressure-nya. Pressure-nya di ujung tadi. Nih, misal kita tayangkan sekalian. Ini kan frame-nya di ujung, garisnya hijau di ujung. Kita mulai ini. Dia nanti akan menunjukkan pergerakan garis waktu ini. Jadi real real time. Kemudian ini berjalan bersamaan. Oke, ini kita delete aja yang nilai proof ini kita delete ya karena dia cuma satu frame membacanya. Oke, seperti ini. Atau bisa kita rubah atas bawah, misal di close. Kemudian ini tadi aktif di sini. Kita slash horizontal, potong horizontal. Kemudian kita pilih yang kuartil mana? Kuartil cat. Kita ambil ini. Kita buka view-nya. Wah, kita setting ulang, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, misal seperti ini. Nah, dia bergerak. Di outletnya datanya seperti fluktuatif. Kemudian streamline-nya terlihat. Nah, itu variasi streamline-nya. Ini misal kalau kurang padat sheet-nya, kita bisa tambahkan resolusinya seperti ini. Nah, mungkin ada chat. Oh, Mas. Ada pertanyaan atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Nah, nah ini Mas Adis, ini sudah steady Mas. Nah, sebenarnya konsep steady state dengan transient itu kan dasarnya ada di apa persamaan waktu di dalam transport equation itu di neglected atau enggak itu ya. Nah, kalau kita ngomong ini steady atau tidak, sebenarnya kalau apa kita tergantung setupnya Mas. Jadi kalau setup eksperimen itu untuk mencari titik steady, ya ini bisa dibilang belum sampai steady. Tapi kalau kita membahas apa objektif dari penelitian itu untuk mencari fluktuasi yang muncul, misal ini case-nya dari apa? Ini tadi case-nya dari Pitch and Daily. Eksperimennya ini kan di combustion. Kalau mean flow ya kalau carinya di rata akhirnya mau nggak mau kita nanti ngesetnya di steady Mas. Tapi kalau untuk transient ini nanti akan butuh waktu yang sangat lama dan umumnya untuk simulasi transient ini adalah case-case yang tidak steady Mas. Gitu gambarannya. Jadi kalau ini ditanya steady atau belum, ya belum steady. Seperti itu. Nah, ini untuk para view sendiri opsinya banyak. Misal kita juga bisa membuat Q criterion. Ini saya coba ya. Q criterion salah satu visualisasi dari turbulen. Ini butuh beberapa step. Ini gradient. Nanti fungsinya untuk
mengolah data mentahnya. Misalnya kayak U ini tak olah. Kemudian ini ada beberapa opsi yang kemarin diedit sebentar. Advance coloring. Nah, ini compute divergence, compute vorticity, compute Q criterion. Nih, bisa kita menggunakan Q criterion. Nah, ini contoh olahan visual dari edis turbulen yang muncul ketika ada aliran mendadak di dalam pemodelan large eddy simulation. Nah, ini edisnya ini kecil-kecil, ada yang besar. Ini tergantung setup nilai Q criterion yang kita setting. Settingnya di sini guys. Scale to custom range. Ini besar. Nanti bisa, ini tak spill biar penasaran ya. Ini contohnya seperti ini. Ini pas awal ini edisnya itu besarnya di sini, di perubahan geometri yang mendadak. Nanti dia kelamaan muncul banyak. Nah, itu edis karnya itu. Tambah streamline juga bisa itu. Atau streamline ini dikasih warnanya Q-Criterion. Sebentar. Oh, di sini Q-Criterionnya tidak bisa dibaca streamline. Ini misal ini kita ganti warnanya. Nah, ini untuk aliran dengan kecepatan tinggi di ParaView juga bisa menggunakan metode Clearance yang menggambarkan apa? Gradien densitas ya. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ditanyakan. Open mic dipersilahkan untuk bila ingin bertanya. Monggo untuk rekan-rekan Formers yang penasaran terkait post processing ya. Karena di sini adalah kreasi kita untuk bisa memvisualkan hasil simulasinya itu. Mungkin setelah ini bisa pakai yang Dambrik itu Mas Gilang. Boleh, boleh. Mm-mm. Karena termasuk Dambrik kan multiphase ya, multiphase sederhana yang bisa kita buat bagaimana hasil yang bagus untuk diamati gitu. Ini saya putar unlimited. Dia akan mengulang-ulang. Aman, tidak ada pertanyaan. Oke, sejauh ini masih aman deh. Oke. Monggo Pak Abed tadi yang sudah coba open mic. Mm. Cukup Mas Haji. Nanti kalau Oke, kurang lihat videonya. oke, bisa dilanjut untuk yang Dambrik Mas. Oke, baik kita coba dendrik ya.
Nah, ini ada beberapa file. Kita buka, kita eksploratif aja. Oke, dan break. Nah, ini tadi yang saya gunakan metode untuk mengamankan variabel dasarnya. Karena nanti kalau menggunakan folder 0, 0 itu akan ikut terhitung dari algoritmanya. Nah, ini ada folder all clean sama all run. Jadi all clean sama all run ini script untuk melakukan running secara otomatis. Jadi tahapan yang kita tentukan di dalam all run ini nanti akan di running oleh terminal. Seperti ini, dia akan membuat folder 0, 0 untuk initial condition, kemudian merunning block mesh, kemudian menentukan set field. Set field ini eh inisial kondisi untuk di dalam domain komputasi. Kemudian running application. Nah, kita bisa cek set field-nya itu ada di dalam folder system di ini set field dict. Nah, ini dia akan memberikan nilai pertama adalah bahwasanya nilai alpha water atau fraksi fasanya itu bernilai 0. Nah, 0 itu milik siapa? Milik air atau udara? Itu kita ceknya di bagian konstan. Umumnya fraksi 0 itu yang lebih rendah densitasnya. Nah, seperti ini. 1, 0 milik udara ya. Nah, masuk ke satu ini. Kemudian di dalam blok domain komputasinya itu, opsi box to cell itu adalah mengkonvert eh, sebuah box cell dengan batasan ini. Diagonal ya, kiri bawah sampai kanan atas. Diagonal itu membentuk bentuk box dengan nilai field value. Nah, field value ini bisa bersifat skalar, volume skalar field value, alpha water bernilai 1, atau bisa juga volume vector field value. Misal kalau itu kasusnya adalah kecepatan. Itu sesuai kondisinya. Biasanya yang bisa di setup kan eh, skalar, nilai skalarnya. Kecepatan mungkin bisa juga dalam case eksperimen lain. Nah, langsung saja bisa kita running saja menggunakan tadi komennya Alron ini. Nah, kalau Alron sudah berwarna hijau ini berarti leveling dokumennya itu sudah tinggi. Jadi bisa kita panggil untuk di running. Sudah diizinkan dengan sistem Ubuntu apa? Ya, sistem Ubuntu-nya. Alron tab. Nah, dia akan me- memanggil seluruh perintah yang ada di dalam file Alron ini. Nah, dia akan membuat. Nah, sudah selesai ini. Kemudian kita bikin file formnya. Setelahnya itu kita buka Paraview. Wah, harusnya itu kalau tidak error tinggal kita double klik ya. Ini naik ke sini, Cambridge, .fo, apply. Nah, ini value-value ini alpha waternya. Ini bukan set zero setnya ya. Ini frame nolnya dideteksi di 0,05. Ini bisa di-uncheck tadi, skip zero termnya di-uncheck. Kita nanti mendapatkan zero file-nya. Nah, ini zero zero folder ini dihitung oleh algoritma solvernya dan juga oleh self field. Jadi ketika kita running file untuk multiphase biasanya self field itu akan merubah nilai data di folder 0. Kita cek ini folder zeronya. Dia sudah tidak akan sama dengan yang kita simpan biasanya. Masih sama. Nah, ini dia sudah berubah. Ini yang sudah hasil dari pekerjaan self-feed tadi di dalam folder sistem. Yang original kita simpan di zero orig ini, nilainya tidak seperti itu. Nah, nilainya seperti batas boundary seperti biasanya. Nah, selanjutnya ini bisa kita ubah semua variabel yang ingin kita lihat.
seperti tekanan statisnya, kecepatannya. Sebentar. Oh, ini di folder zero. Nah, seperti ini. Kita play, bisa. Kita skip saja folder zero. Nah, seperti ini. Ini simulasi dasar ya. Kalau bahasa saya grade metode dua fase yang paling bawah yaitu menggunakan volume of fluid ya. Karena semuanya single equation seperti ini, single equation. Jadi tidak ada apa equation untuk air sendiri atau equation untuk udara sendiri. Nah, kemudian salah satu yang trik yang tadi saya sebut, jadi ketika kita melihat ini kan kurang interaktif, nah kita bisa men-setupnya menjadi sebuah volume-volume gitu. Menggunakan metode clip, kemudian clip tab-nya ini kita ganti scalar, setelahnya pilih variabelnya alpha water, dan kita ganti nilainya. Nilainya adalah 0,5. 0,5 ini adalah nilai interface. Jadi dia nanti akan membatasi volume yang nilainya di bawah 0,5 atau lebih dari 0,5. Nah, dalam case ini di atas, di bawah 0,5. Jadi ini yang terlihat ada udara. Kita ganti invert untuk mendapatkan air. Nah, ini airnya. Kemudian untuk memberi batas di Dembreak.foam ini bisa kita ganti dengan fitur edge. Kemudian kita show. Nah, ini muncul batasnya ini. Atau bisa kita menggunakan surface. Kemudian surface ini kita apa? Setting lebih transparan, seperti ini. Atau ini kita ganti colornya menjadi solid biar lebih interaktif. So, colornya jadi solid. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang di klip ini bisa kita tentukan. Klip yang sudah kita ambil datanya menggunakan batasan nilai skalar tadi, warnanya kita ganti juga bisa. Misal pressurein untuk GHH ini, terus kita bisa gerakkan. Ini salah satu trik lah yang bisa kita gunakan untuk mengolah data menggunakan ParaView. Seperti ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Sebenarnya udah cukup paham nih Mas Haji. Oke. Kalau frame-nya dibuat supaya smooth bisa. Baik. Ini request dari Pak Tito ya. Oke, kita setup ulang untuk bagian frame-nya agar banyak. Bisa waktunya diperpanjang atau frame-nya diperpendek itu bisa. Kita bikin frame-nya diperpendek ya. Ini memang harus cukup hati-hati karena ini nanti berpengaruh terhadap apa numerikalnya yang akan kita jalankan. Misal nih, ini untuk interval sendiri.
breadth intervalnya ini true true time ya. Jadi setiap 0,05 detik dia akan menuliskan apa frame-nya ini seperti ini. Nih 0,05 detik ya selisihnya. Kemudian jika itu kurang halus, kita bisa membuat misalnya karena batas delta T-nya 0,01 detik, kita bisa pasang di 0,1 atau yang agak halus di 0,05 saja. Nah, kayak ini maksimal delta T-nya ini harus kita pastikan juga tidak melebihi dari waktu ini sebenarnya, bright interval ini untuk apa? Menghindari error perhitungan karena kalau kita merujuk ke dalam teori dasarnya, eh, solver transient ini akan menghitung batas maksimal Kerr number-nya ya 0,05. Ini 0,05. Oke, kita save. Kemudian di screen ini bisa kita bersihkan dengan all clean. Ini akan menghapus seluruh tadi hasil apa? Hasil perhitungan. Kemudian kita all run lagi. Nah, dia akan menghitung ulang. Nih, misal misal ada log interval ini bisa kita baca menggunakan apa? Terminal baru. Kalau di sini. Nah, ini tadi ada lognya. CAT. Nah, seperti ini. Kalau yang continue itu sebentar. Oh, udah selesai. Ah, udah selesai. Oke, kita bisa kok lagi touch. Nah, ini lebih smooth nanti. Beda ya, 0,05 dengan 0,005 yang tadi sudah agak melengsing ini belum. Nah, seperti ini. Dia lebih smooth. Kemudian kalau mau lebih smooth lagi gambarnya, ini lebih diperhalus lagi itu. Nah, ini tadi seperti ini, scalar, alpha water 0,5, invert, apply. Ininya kita set menjadi feature edge atau surface dan solid color dan opacity yang lebih rendah.
Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oh, masih kosong. Oke, Mas Gilang. Coba untuk yang ini Mas, kayak seperti warna air Mas. Itu kan memang water ya. Kita kasih view-nya view water gitu. Bagaimana? Di inverse ya berarti ya. Mm-mm. Untuk waternya di inverse Mas. Sebentar, sebentar. Untuk colornya tinggal ini disesuaikan aja. Misal warnanya mau diganti ini, kan merah sama biru ya. Sebentar, kenapa ini? Sebentar, saya agak lupa untuk menginverse-nya. Sebentar ini saya agak lupa Mas untuk menginverse-nya. Tapi pada dasarnya bisa kita custom ini. Mungkin Mas Aji ada petunjuk. Itu warnanya sudah sesuai sih Mas. Coba di inverse saja Mas. Bisa enggak ya? Saya agak lupa ya. Lama nggak inverse Ada warna di. soalnya. Oke, ya, invert deh bentar itu. Kalau Oke. ini invert value Mas, nanti dia Oh, balik ke nganu. kebalik ke mana ya? Nah, Ya, ke nilai alfanya. mm, mm, mm. Mana ya? Itu. 100. Oh ya, itu coba lebih dilebarkan lagi aja Mas Gilang. Mm-mm. Ini bisa kok. Nah, itu dia. Invert transform. Nah, itu dia. Sip. Nah ini bisa. Agak beningkan aja warnanya. Nah, oke. Nah, itu dia. Nah mungkin ini. Mm, 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 mm. Nah mungkin ini Mas Aji. Jadi saya mungkin ada pertanyaan yang bisa kita coba langsung. Oke. Itu kalau mesh-nya dibesarkan 10 kali. Jumlahnya atau dimensinya ya, Mas Aziz? Kepadatannya berarti ini Mas. Oh, densitas ya berarti. Mm-mm. Kalau densitasnya dinaikkan 10 kali lipat, saya pernah nyoba masih aman. Tapi kalau untuk antara 100 atau 1000 kali lipat itu ada errornya itu. Oke. Kalau pengalaman saya bikin blog mesh itu ya untuk PC itu sampai berapa kemarin? 75 juta itu masih mampu untuk di running. Itu. Ya, betul Mas. Memang spek prosesor juga ngaruh ya. Namun sekarang kayaknya ada yang baru ya, PETSI. PETSI itu salah satu adaptor untuk numerik.
apa ya matriksnya gitu ya lebih cepat. GPU. Mm-mm, untuk GPU CPU-nya juga ada. Jadi pakai VGA. Nanti VGA itu sebagai salah satu hardware atau device yang digunakan untuk running gitu ya. Ini juga baru dikembangkan ya, kayaknya tahun 2020. Kalau saya dapat referensinya kemarin 2024 Januari ya, sama kayak Mas Gilang kemarin gitu. Tapi masih nggak bisa untuk WSL, nanti pure pengguna Ubuntu atau Linux itu baru bisa. Ubuntu natif. Mm-mm, Memang untuk OpenFOAM maksimal di Ubuntu natif ya. mm-mm. Itu dia. Oke, gimana Ini Mas Gilang? Sudah aman Mas Gilang? aman. Nah, ini dari rekan-rekan bagaimana untuk tadi demonstrasi para view-nya. Ntar, saya tak buka yang namanya Petsy ya. Oke. Petsy eh itu. Simulasi OpenFOAM di Ubuntu dengan langsung di Linux apakah ada perbedaan? Nah, untuk Linux sendiri ini nanti banyak variasinya, Mas. Jadi Linux itu seperti wadahnya. Kemudian ada open operation sistemnya, operating sistemnya itu yang kita sebut itu distro kalau di Linux. Nah, Linux ini punya banyak distro. Ada distro Ubuntu atau distro Debian, ada distro OpenSUSE, ada distro Red Hat, ada distro Kali Linux yang sekeluarga dengan Ubuntu dan lainnya. Jadi, ketika kita membahas Ubuntu WSL dan Ubuntu Linux, itu yang dimaksud adalah perbedaan di wadahnya Ubuntu. Jadi, penggunaan OpenFOAM di dalam operating system Ubuntu atau distro Ubuntu di wadahnya Linux natif atau WSL itu berbeda. Jadi dalam beberapa bulan yang lalu itu saya dan Mas Aji mencoba setup Petsy di WSL itu gagal itu. Sedangkan ketika Mas Aji nyoba di Ubuntu Linux itu bisa bisa running GPU-nya. Seperti itu, Mas. Oke. Di perbedaannya di situ. Apalagi apalagi ketika kita men-setup HPC, Mas. Itu sangat berbeda. Oke, memang untuk saat ini penggunaan WSL ya untuk model kompleks atau mungkin adaptor dan juga implementasi open source mungkin lebih ke installnya ya install open source itu memang WSL ini masih masih banyak PR kalau kita nyebutnya gitu ya masih dalam pengembangan juga. Karena kemarin terakhir ya yang dari rekan dari Kaus gitu dari Zampini selaku pengembang juga dari OpenFOAM ya WSL itu juga minta saran ya dari Petsy pun juga minta saran atau juga memberikan kayak mungkin memberikan akses kepada rekan-rekan kalau yang sudah bisa install Petsy dengan CUDA gitu ya. Jadi CUDA itu adalah bahasa pemrograman untuk NVIDIA GPU akseleratornya gitu ya. Nah, itu juga barangkali ada yang mampu bisa share informasinya gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kuda driver, bukan ya, Petsy ya. Petsy itu sebenarnya lebih solver dan komunitas yang mengembangkan apa ya bahasa pemrograman untuk OpenFOAM yang bisa digunakan atau di running dengan menggunakan GPU kan itu ya. Petsy gitu ya. Lebih nganu, Portable, Mas. extensible, eh, apa ya, Kayak science computation. metrik metrik kalkulator, Mas. Oh, betul, Jadi metrik kalkulatornya. Saya nggak bisa pati mau paham ini karena memang ini ranah numerik yang kental gitu ya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa mengadakan khusus terkait numerical method yang digunakan di OpenFOAM, Mas Gilang gitu, Mas Gilang. wah, ini harus benar-benar prepare nih, Mas. Betul, betul, betul. Biar Ini saya tidak bukakan sesat aja ya. menyesatkan. Heeh. Saya bukakan aja mengcompare antara solver Petsy sama solver non Petsy gitu ya. Sebagai ini aja sebagai spill-spill yang menantang gitu ya. Ini ada oke. Nah, ini dia.
Saya pernah nyoba dan berhasil sih untuk petsi. Tapi untuk petsi kuda belum pernah berhasil. Kayaknya memang menjadi tantangan bagi setiap rekan-rekan juga di sini barangkali nanti juga ingin penasaran ya. Running kok pakai GPU gimana gitu ya. Kalau jenengan buka di YouTube nanti ada dari Simflow tuh sudah pernah mengcompare antara running dengan GPU dengan prosesor gitu ya, dengan VGA dan dengan prosesor itu sementara ya dari hasil yang mereka gunakan itu 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan running paralel biasa gitu ya. Seperti itu. Mana ini ya? Heat transfer, cavity. Oke, coba dulu pernah bikin kok ngepet sih gitu ya. Eh, Petsy. Spill LBM, Mas. Waduh, LBM seru sih. Ada juga LBM, Lattice Boltzmann Method ya, untuk direct numerical simulation gitu. Punyanya Bro siapa Lehman ya, Lehman, Moritz. Moritz Lehman. Itu eh, bagus banget, tapi ya gila sih gitu ya. Nah ini saya buka dulu aja untuk Petsy lah, ini dia Petsy. Nah ini Petsy, eh, Petsy Petsy solver ya untuk skimnya. Ini skimnya kalau nggak salah. Inilah ini dia finite volume solutionnya. Sama-sama menggunakan simple foam gitu ya. Tapi kalau andaikan kita bandingkan antara eh, simple foam yang apa namanya simple foam yang umum atau simple foam tanpa patchy sama simple foam dengan patchy itu punya kode yang berbeda gitu ya. Nah ini dia. Tapi menurut saya sendiri, kalau andaikan kita tidak terlalu banyak mesh gitu ya untuk menggunakan model simulasi ini ya, tanpa patchy pun juga sudah oke kok, sudah proper kok. Tapi kalau andaikan kita sudah eh, mungkin ranahnya ke HPC ya, seperti DNS gitu ya, DES, Detached Edge Simulation gitu, mungkin bakal apa ya, bakal berat juga. Nah ini dia untuk bedanya solver patchy gitu ya. Ya, ini simpelnya memang eh, matriksnya itu lebih banyak ya dia untuk eh, apa namanya kode-kode pemanggilnya gitu. Dan kita memerlukan adaptor. Jadi di sini memang memerlukan adaptor untuk apa namanya memanggil kode PETSI ini agar bisa dibaca oleh OpenFOAM yang kita running gitu ya. Nah, buat teman-teman, nah, nanti mungkin ada juga spill punyanya let anu ya Lattice Boltzmann Method punyanya Bro Lehman karena memang ini juga eh, menantang ya mengingat DNS atau Direct Numerical Simulation ini masih menjadi kebutuhan yang besar resource-nya gitu ya itu. Nah kebetulan ada eh, ya ada orang-orang di luar sana yang cukup gila otaknya untuk bermain dengan DNS dan membuat ini sebagai aplikasi gratis gitu ya. Nah, ini contoh Petsy ya. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya ada di performa runningnya nanti. Pengalaman saya running itu 1,6 kali lebih cepat. Nah, itu. Kalau andaikan kita pakai GPU itu bisa 10 kali lebih cepat gitu ya. Saya pernah nyoba dulu waktu awal-awal nyoba untuk menggunakan GPU, cuma nggak bisa paralel itu lumayan besar sih. Mesh-nya 25 juta waktu itu ya. Nyoba pakai Laplacian form dengan model yang sederhana itu mampu juga untuk disimulasikan. Mungkin saya coba juga spill punyanya yang apa namanya eh, visual, lain ini dia Visual Studio Installer. Oke, ini juga ada dari punyanya Lehman Moritz ya untuk eh, Flow 3D, Fluid X3D ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa-lupa ingat namanya. Masih bisa nggak ini? Oke, oh masih loading. Oke, nah ini dia. Ini menjadi salah satu eh, aplikasi open source yang sedang berkembang juga ya dari rekan.
kita juga nah ini apa ini bisa ya. Oke lah. Ada pertanyaan Mas kayaknya apa ini ya? Eh oke, Ubuntu WSL versus Ubuntu Linux. Oh iya. Oke ya. Nah, kita running kayak ini ya. Oke. Saya juga lupa-lupa ingat deh runningnya gimana. Karena emang cukup eh berat ya sebenarnya. Bentar, ini bisa nggak nih? Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah oke. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini ini si Maurits sedang mengembangkan LBM atau lattice Boltzmann method untuk simulasi dengan menggunakan apa namanya GPU ya rekan-rekan ya. Jadi bukan lagi CPU yang dibuat running tapi GPU. Nah, Task GPU manajernya dilihat, nah. gimana Mas? Task manajernya. Oh ya, oke oke oke. Gimana nih ESC ya? Oke, bentar-bentar. Nah, ini dia task manajernya. Saya perlihatkan dulu. Atau ini biasanya saya lihatnya kan ini. Nah, ini dia. Oke, kita lihat dulu ketika running ini. Ini saya juga baru apa ya, rekan-rekan baru bisa install ini kan ya. Pause sound. Mana ya? Bring current kamera. ESCF4. Nah, ini dia. Ini kalau andaikan minimiznya gimana ya Mas Gilang? Aku juga bingung ya. Di Alt tab Heeh, pindah nggak? ALT. ALT tab. Oh, ini dia. ALT tab. Ini dia. Nah, jadi GPU-nya running sampai hampir 100% ya untuk proses iterasinya. Nah, ini proses memorinya sampai segitu besar gitu ya. Jadi ini tidak banyak menggunakan resources apa namanya resources dari CPU, tapi GPU ya. Jadi dari graphical processing unit gitu. Mereka menggunakan GPU untuk kebutuhan iterasinya gitu. Nah ini eh, kalau jenengan tahu atau mungkin juga ini ya bisa tahu posisi memorinya atau performanya aja lah ya. Nah GPU-nya sampai full, sampai penuh. Biasanya kan teman-teman gaming kan gitu ya, yang main tinggi-tinggian GPU ya, karena untuk VPS atau frame per second ketika proses rendering gambar kan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini sebenarnya isunya adalah prosesor itu kan sudah mencentuh ukuran limitnya ya untuk transistor kan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah kan 2 nano kan gitu ya. Dan ya sudah satu ukuran elektron lah gitu ya. Nah, gimana caranya agar bisa mempercepat proses iterasi ya akhirnya rekan-rekan itu menggunakan GPU, menggunakan Graphical Processing Unit ya, VGA lah gitu ya. Itu untuk membantu mengiterasi atau mengkalkulasi data tersebut. Seperti itu. Nah, ini dia. Ya, ini hanyalah spill-spill asik-asik aja sih. Cuma memang masih, ini bener kayak versi masih beta ya. Masih full dengan kode-kodenya ya, teman-teman. Nah, itu dia. Karena emang masih, apa namanya, masih apa kalau dari kita lihat masih eh, perlu banyak dikembangkan lah. Nah, itu dia. Masih iseng kalau katanya. Ini masih iseng ya, orang-orang iseng yang mencoba untuk mencari solusi masalah-masalah kurang kerjaan mereka kan gitu. Itu dia. Nah, ya barangkali memang ini menjadi
tantangan juga buat rekan-rekan ya setelah kita menggunakan OpenFOAM ya. Mungkin penasaran ya bisa coba pakai Fluid X 3D ini. Karena ya saya sendiri juga ya ingin tahu aja gambarnya seperti apa sih LBM dan TNS gitu ya. Ya bagus sih gitu ya. Dan memang ini cukup berat untuk mengambil resource komputasinya gitu. Ini adalah tampilannya untuk penampangnya gitu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman rekan-rekan Formers penasaran di YouTube itu sudah banyak ya si Moritz apa ya memvisualisasikan model simulasinya. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Kalau tadi masih mending masih ada folder-foldernya, ini nggak ada. Ini kode-kode semua gini kan gitu ya. Makanya saya sendiri ya sebagai eh, mantan klik engineer ya, atau mungkin masih ke bawah klik engineer juga masih bingung ini buat apa LBM-nya gimana gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu kalau dari saya untuk model simulasi dengan LBM atau Lattice Boltzmann Method untuk direct numerical simulation, yaitu turbulence yang lebih tinggi lagi ya untuk resource komputasinya gitu. Memang hasilnya bagus untuk kita jadikan mungkin gambar visual gitu ya. Lebih menyenangkan kalau kita lihat seperti itu. Nah, oke. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan Formers. Masih jam setengah 4 ternyata. Oke. Nah, itu dia. Nah, nanti kalau andaikan sudah terinstall dan sudah bisa running ya rekan-rekan ya, monggo bisa di-share lah hasil simulasinya di grup gitu ya. Syukur-syukur nanti banyak rekan-rekan yang lain pun juga tertarik untuk mendalami OpenFOAM gitu ya. Mengingat di grup kita saat ini sudah ada sekitar hampir 50 orang kayaknya membernya gitu ya. Dan kayaknya akan terus bertambah gitu. Bahkan ada rekan dari mana tadi ya, dari Beirut kalau nggak salah itu sudah di reject tapi tetap maksa-maksu gitu ya. Aduh, ini saingannya nggak cuma dari rekanan lokal aja, ternyata yang luar pun juga pengen belajar open form ya. Padahal kita tahu bahwa ya di luar negeri itu sudah banyak banget grup-grupnya gitu ya. Tapi ya masih ingin coba belajar dari sudut pandang Indonesia. Ya itu, ya ini salah satu hikmah kita ya. Semoga ini bisa terus berkelanjutan ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin teman-teman semuanya bahwa ini hanyalah sekedar pengenalan gitu ya. Adapun apabila memang rekan-rekan semua ingin mendalami, monggo banyak sekali resources yang bisa diserap, bisa diambil gitu ya. Salah satunya memang yang tadi saya share dari Wolf Dynamics. Tadi juga Mas Erdi share juga ya referensi dari FSI kayaknya ya kayak itu. Itu juga salah satu jenis open form yang dikembangkan oleh openform.org gitu ya. Itu juga bisa digunakan tidak jauh beda sih, hanya beberapa mungkin seperti folder surface feature gitu ya untuk kita mau pakai open Hexmesh gitu baru yang beda. Selebihnya ya mirip-mirip banget lah antara openform.org sama openform.com gitu. Itu sih teman-teman semuanya ya. Nah, itu dia. Mungkin itu Mas Gilang dari saya juga terkait penyampaiannya. Barangkali ada tambahan, monggo Mas Gilang. Mungkin cukup kalau dari saya. Ya, Sedikit spill ya untuk apa Fluid 3DX yang lainnya ini. Saya monggo juga Mas Gilang. running. Masih kuat nih GPU-nya Mas Gilang. Bismillah. Waduh, cukup. Kelihatan buatan? Nah, mm-mm. Kelihatan nggak Mas? Oke. Kelihatan di saya ini salah satu contoh simulasi hidrolik jam dengan ray tracing ya. Ini cukup uniknya di atas awan. Nah, ini dia. Kalau untuk VGA-nya mungkin lebih rendah dari tempatnya Mas Aji ya. Cuma GT 1030, tapi cukup menarik untuk melihat hasil simulasinya. Ini LBM ya.
Jadi cukup ciamik, ray tracingnya cukup halus. Nah ini masih mesh yang rendah, belum yang tinggi. Jadi kalau sebutannya meshnya di LBM mungkin definisinya agak beda ya, karena biasanya LBM kan teorinya meshless ya. Ya mungkin ini Mas untuk penyemangat rekan-rekan biar semangat ngoprek open source ya. Oke. Nah, oke, Mas Gilang dan rekan-rekan semuanya ya, terima kasih atas waktunya dan sediaannya ya hingga pada akhir sesi ini. Kami pun juga terus menghimpun banyak informasi dari rekan-rekan penggiat CFD, khususnya yang ingin belajar open foam, dan juga kami sendiri juga menyediakan grup itu sebagai wadah gitu ya. Kalau dari kita memang jangan pernah berhenti belajar rekan-rekan, jangan pernah berhenti mengulik di dalam kode-kode open foam ya. Karena memang open foam ini masih kalau kita nyebut mungkin masih blue ocean lah ya, masih samudra biru di Indonesia dan belum banyak yang ahli-ahli atau pakar-pakar yang mendalaminya. Itu pertama untuk open form-nya ya. Nah, bahkan CFD sendiri di Indonesia juga masih belum banyak kepakarannya gitu ya. Ya berharap memang komunitas ini bisa hidup, bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa buat meeting periodik ya, secara periodik. Baik itu mungkin ya pelatihan seminar lagi yang sifatnya generalis ya, ataupun juga yang sifatnya nanti tematik ya, spesifik banget. Contohnya seperti kita membahas multi-phase interfoam atau multi-phase Euler foam gitu ya, atau khusus membahas terkait Lorentz eddy simulation, atau juga bisa khusus membahas terkait meshing sendiri kan gitu ya. Karena kita tahu bahwa ya di open foam sendiri sudah banyak mesh-mesh yang belum kita coba seperti itu. Keep in touch ya di grup rekan-rekan. Sementara ini memang grup LinkedIn yang kita push karena memang mengingat apa ya manfaat atau fungsi dari apa namanya LinkedIn memang lebih ke profesional dan juga lebih ke pekerjaan ya. Jadi setidaknya dari di apa namanya dari grup LinkedIn ini teman-teman pun juga bisa isi akses, isi discussion gitu ya, dan juga bisa menarik rekan-rekan yang lain. Seperti itu kurang lebihnya ya. Mungkin dari saya juga demikian untuk mengakhiri sesi terakhir pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya buat teman-teman. Nanti jangan khawatir ya, record video, file PDF nanti akan kita upload di channel YouTube. Nanti mungkin saya sama Mas Gilang mau diskusi juga untuk channel YouTube-nya apa yang lebih enak ya. Jadi eh, kita akan buat yang lebih oke lah buat rekan-rekan semuanya ya, setidaknya karena ini adalah open source ya, bisa diakses. Itu dia. Oke, apakah ada sertifikat pelatihan open form? Kalau untuk kali ini tidak Pak gitu ya. Kami memang tidak menyediakan sertifikat ya, karena memang tujuan kita sebenarnya bukan untuk apa ya, bukan untuk secara profesional yang sifatnya kebutuhan dokumentasi ya. Sertifikasi itu sebenarnya bukan gitu ya, tapi lebih ke pengenalan dulu. Nanti kalau andaikan ternyata perlu yang lebih spesifik ya nanti bisa, karena memang kami terlalu beresiko apabila mengeluarkan sertifikasi ya terkait open form ini, mengingat memang saat ini Indonesia masih belum punya lembaga standarisasi untuk engineering di CFD-nya gitu ya. Jadi ya itu yang menjadi pertimbangan kita juga seperti itu. Ya, nanti kalau andaikan berjalannya waktu, coba kita bisa ngajak kerjasama dari beberapa institusi akademik gitu ya, untuk bisa bersama. Kalau kemarin ada MSIB, dari kementerian juga ada gitu ya. Nanti kalau ada channel ya bisa, nanti kalau ada rekan-rekan di sini channel dari Dirjen, Mas Gilang kayaknya punya channel dari Dirjen Dikti ya. Kalau masih kuliah S2 di sana atau S3 di kampus Jogja kayaknya masih oke-oke aja lah kalau ketemu Pak Nizam gitu. Oke, sekian dari Ordal, ordal. Ordal-Ordal gitu ya. Benar ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu standarisasi open apa ya CFD di Indonesia juga ya, aplikasi open form ini.
Oke, terima kasih atas waktunya buat rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam materi ini. Sekian dulu dari kami. Akhirul Qoyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Salam. Mohon maaf bila ada salah dan penyampaian yang kurang pas. Nah, Wih, oke. Pak Tito masih di mute. Oh Oke. iya. Ini Ya, terima mau kasih Mas Gilang, Mas Aji. siap, Pak Tito. Mudah-mudahan ada lanjutannya. Iya, Oh, nanti Belajar lagi. bisa diaktifkan diskusi di grup, Pak, Oh iya, siap. Siap untuk Mas Gilang. mancing rekan-rekan lainnya juga. Install dulu. Nanti coba running, terus apa, diolah pakai ParaView, dibikin video atau gambar itu nanti di-upload gitu aja, Pak. oke. Tuh, kita mancing lah. Itu linknya Mas Aji itu yang nge-share orang-orang India semua itu. Makanya itu. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Oke, siap. Sampai ketemu, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Ya. Saya izin dulu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.